Halo guys, perkenalkan nama saya Priscilia Sevitania Kayembau dengan NIM 2006110217 kelas 5B4 dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM, dan Jane Grace Puluhan, SEMSM. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi yang pertama, kurva S atau difusi inovasi, yang kedua 4 tahap pertumbuhan. Kita masuk dalam kurva S atau difusi inovasi. Teori difusi inovasi, berbagai inovasi terbaru terus hadir seiring berkembangan zaman dan teknologi. Pasalnya, sebuah inovasi yang baru dan cemerlang tidak akan dapat bertahan jika tidak tersebar dan diterima dalam sebuah kebudayaan. Teori difusi inovasi kali ini akan memberikan kita pemahaman mengenai pentingnya komunikasi interpersonal dalam memperkenalkan gagasan mengenai sebuah opini yang kemudian menjadi suatu hal penting bagi para peneliti efek media. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan inovasi memiliki arti pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Teori difusi inovasi dipopulerkan pada tahun 1994 oleh Everett Rogers dalam buku ciptaannya yang berjudul Diffusion of Innovation. Ia menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dalam jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Dalam bukunya, ia memperkenalkan juga pada publik, yaitu kurva difusi berbentuk S. Kurva tersebut menjelaskan bahwa sebuah inovasi dikembangkan oleh seseorang yang diperhatikan melalui dimensi waktu. Dalam kurva tersebut juga terdapat dua sumbu. Sumbu yang pertama menjelaskan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menjelaskan mengenai dimensi waktu. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi merupakan proses sosial dalam mengkomunikasikan inovasi mengenai ide-ide baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun perlahan-lahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial hingga dipandang secara objektif. Kita masuk dalam jenis difusi inovasi. Proses mengkomunikasikan sebuah ide atau gagasan yang dianggap baru memiliki tujuan untuk melakukan pembaruan. Difusi inovasi terbagi dari dua macam, yakni yang pertama, difusi sentralisasi. Difusi sentralisasi merupakan perpaduan kata dari kata difusi dan sentralisasi. Jika difusi merupakan penyebaran suatu kebudayaan, teknologi, gagasan, atau ide dari suatu pihak ke pihak yang lain, maka sentralisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyatu segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai objektif. Secara umum, difusi desentralisasi merupakan segala sesuatu menyangkut kapan dimulainya sebuah inovasi, penilaian, hingga saluran komunikasi yang digunakan terkait proses difusi yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang kedua, difusi desentralisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi merupakan penyerahan sebagai wewenang pimpinan kepada bawahan atau pusat kepada cabangnya. Dalam ranah difusi inovasi, difusi desentralisasi dapat diartikan sebagai proses difusi yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sebuah inovasi. Kita masuk dalam karakteristik difusi inovasi. Difusi inovasi tentunya memiliki beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi dari sebuah individu maupun kelompok sosial tertentu. Karena tujuan utama dari sebuah difusi inovasi adalah diadopsinya gagasan atau ilmu pengetahuan baik oleh seorang individual atau kelompok tertentu. Berikut ini adalah 4 karakteristik yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Pertama, keuntungan relatif. Keuntungan relatif merupakan bagaimana sebuah inovasi yang baru dapat dikatakan lebih baik ataupun tidak lebih baik dari inovasi yang sebelumnya. Hal yang menjadi tolak ukur dalam keuntungan relatif ini bagaimana seseorang merasakan langsung dampak dari inovasi tersebut. Apakah inovasi tersebut membuat puas atau tidak? Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan, maka inovasi tersebut semakin cepat untuk diadopsi oleh suatu kelompok tertentu. Yang kedua, dapat uji coba. Dapat uji coba memiliki arti jika sebuah inovasi dapat diuji coba dalam skala kecil, biasanya juga dapat lebih cepat diadopsi dibandingkan dengan inovasi yang tidak bisa dicoba lebih dahulu. Dengan diuji coba terlebih dahulu, sebuah inovasi akan lebih mudah diketahui sesuai atau tidaknya. Para adopter juga tentu lebih mudah mengetahui
kelebihan dan kekurangan sebelum akhirnya mereka mengadopsi seluruhnya. Yang ketiga, kesesuaian. Kesesuaian dalam difusi inovasi berkaitan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Kesesuaian juga tentunya berkaitan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, inovasi yang tidak memiliki nilai kesesuaian dengan keadaan sosial tidak akan diadopsi secepat inovasi yang sesuai. Yang keempat, kerumitan. Kerumitan merupakan tingkat suatu inovasi yang dianggap memiliki kerumitan, sehingga seseorang relatif lebih sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi terbaru tersebut. Semakin rumit sebuah inovasi, maka semakin sulit hal tersebut untuk diadopsi. Begitu pula sebaliknya, mudah dipahami, maka inovasi akan lebih mudah diterima dan diadopsi. Kita masuk dalam elemen difusi inovasi. Roger Sang-Ingmuan mengungkapkan bahwa dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen. Berikut ini adalah 4 elemen yang akan melengkapi teori difusi inovasi itu. Yang pertama, inovasi. Inovasi diartikan sebagai sebuah gagasan, ide, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam difusi inovasi, sebuah inovasi dapat diartikan sebagai suatu hal atas dasar bagaimana pandangan orang terhadap suatu gagasan merupakan hal yang baru. Sejalan dengan hal tersebut, kebaruan inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang diukur secara subjektif menurut masing-masing individu yang menerimanya. Yang kedua, saluran komunikasi. Saluran komunikasi dalam difusi inovasi dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerimanya. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang jika inovasi yang diterima tersebut telah dikomunikasikan kepada orang lain. Saluran komunikasi di sini harus disesuaikan dengan siapa yang dituju. Jika dituju kepada masyarakat luas, maka saluran yang digunakan yaitu komunikasi massa. Sebaliknya, jika yang dituju kepada seseorang individu, maka yang digunakan adalah komunikasi personal. Yang ketiga, sistem sosial. Sistem sosial merupakan tata tingkah laku yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam lingkungan masyarakat. Sistem sosial merupakan hal yang sangat penting ketika kita memiliki maksud memecahkan masalah demi mencapai tujuan bersama. Sistem sosial ini juga menjadi sasaran bagi sebuah inovasi. Mereka dapat menerima maupun menolak suatu inovasi tersebut. Yang keempat, jangka waktu. Jangka waktu dalam difusi inovasi merupakan sebuah proses keputusan dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerimanya ataupun menolaknya. Jangka waktu merupakan hal yang paling berkaitan terhadap proses pengambilan keputusan. Keinovatifan seseorang dapat relatif lebih mudah atau lebih awal ataupun lebih lambat ketika menerima inovasi. Begitu juga ketika mengadopsi sebuah inovasi dalam sistem sosial. Kita masuk dalam kategori adopter dalam teori difusi inovasi. Berikut ini merupakan kelima kategori adopter yang terdapat dalam teori difusi inovasi, yakni yang pertama, inovator. Merupakan seseorang yang memperkenalkan inovasi, gagasan, ide, atau metode yang baru. Seorang inovator biasanya memiliki ciri utama sebagai individu yang menyukai tantangan dan berani mengambil risiko. Mereka juga tentu memiliki kemauan ekonomi yang menduduki atau mendukung menjadi seorang inovator. Terhitung hanya ada 2,5% individu yang berani menjadi seorang inovator. Yang kedua, perintis atau pelopor. Perintis atau pelopor diartikan sebagai seseorang yang memulai atau untuk mengerjakan sesuatu. Perintis atau pelopor ini akan bersedia saat memulai inovasi dalam sebuah kelompok. Biasanya mereka memiliki ciri utama sebagai seseorang yang terpandang dan memiliki pengikut dalam suatu lingkungan sosial. Ada sekitar 13,5% orang yang termasuk dalam kategori tersebut. Yang ketiga, kelompok kolot. Kelompok kolot merupakan kelompok terakhir yang paling sulit dan dalam menerima sebuah inovasi baru. Kelompok ini jumlahnya sekitar 16% dalam suatu kelompok sosial. Mereka memiliki ciri utama berupa sangat sulit dalam melihat dan menerima suatu perubahan. Jumlahnya sekitar 16% dalam suatu kelompok sosial. Yang keempat, pengikut dini.
Pengikut dini ini merupakan mereka yang bersama-sama menjadi pengikut awal dalam suatu inovasi. Seseorang yang merupakan pengikut dini ini memiliki ciri khas berupa pertimbangan yang matang sebelum mengambil sebuah keputusan. Ada sekitar 34% orang dalam suatu kelompok sosial yang termasuk ke dalam kelompok dini tersebut. Yang kelima, pengikut akhir. Pengikut akhir merupakan mereka yang bersama-sama menjadi pengikut terakhir dalam suatu inovasi. Ciri khas dalam pengikut akhir ini ialah mereka merupakan kelompok yang memiliki pertimbangan terhadap kebenaran dan bermanfaat suatu inovasi hendak mereka adopsi. Jumlah kategori yang orang yang termasuk dalam pengikut terakhir ialah 34% dalam suatu kelompok sosial. Kita masuk dalam tahapan pengambilan keputusan inovasi. Terdapat beberapa tahap dalam pengambilan keputusan suatu inovasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap munculnya pengetahuan. Dalam tahap pengetahuan merupakan tahapan pertama sangat penyebaran inovasi mengenai suatu inovasi yang baru. Suatu inovasi yang disampaikan atau dikomunikasikan dengan tujuan seseorang dapat mengetahui dan memahami bagaimana bentuk inovasi tersebut. Karena ketika seseorang memahami inovasi, maka mereka akan lebih mudah mengadopsi. Terdapat juga 3 pengetahuan yang dicari masyarakat dalam tahap ini, diantaranya yang pertama, kesadaran bahwa inovasi tersebut ada. Kedua, pengetahuan akan penggunaan inovasi tersebut. Dan yang terakhir, pengetahuan yang mendasari bagaimana fungsi inovasi tersebut. Dan tahap yang kedua, tahap persuasi. Dalam tahap persuasi ini, seseorang membentuk sikap untuk menyetujui dan tidak menyetujui suatu inovasi. Dalam tahap persuasi ini, seseorang akan mencari tahu terlebih dahulu dalam inovasi mengenai inovasi yang baru, termasuk keuntungan dan kerugian menggunakan informasi tersebut. Dalam tahap ini, sikap yang ditujukan individu dapat berupa sikap baik maupun buruk, berupa individu yang membentuk persepsi mengenai inovasi tersebut. Dalam tahap persuasi ini memiliki karakter inovasi yang dicari relatif. Yang pertama, compatibility, yang kedua, observability, dan yang ketiga, triability. Ada juga tahap keputusan. Pada tahapan keputusan ini, seseorang dapat membuat keputusan terkait sebuah inovasi. Seseorang akan terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan akan mengadopsi inovasi tersebut atau bahkan menolaknya. Ada beberapa faktor dalam proses pada tahap keputusan ini yang nantinya akan mempengaruhi seseorang, yakni praktik sebelum, perasaan atau kebutuhan, keinovatifan, atau norma dalam sosial yang ada. Yang keempat, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, individu akan memilih untuk mengadopsi inovasi yang baru. Jika individu tersebut memilih untuk mengadopsi inovasi yang baru, maka ia akan menerapkan dalam kehidupannya. Individu yang sudah menerapkan inovasi dalam aspek kehidupannya kemudian dikatakan sebagai adopter dari sebuah inovasi. Jika pada tahap sebelumnya proses yang terjadi lebih terkait yang berpikir, mental, dan memutuskan, maka dalam tahapan pelaksanaan ini seseorang individu akan lebih mudah ke arah perubahan tingkah laku. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan konfirmasi. Tahapan konfirmasi ini seseorang akan mengevaluasi atau memutuskan apakah akan terus menggunakan inovasi tersebut atau akan mengakhirinya. Selain itu, seseorang juga akan mencari berbagai penguat atau keputusan yang telah ia ambil dari sebelumnya. Apabila seseorang menghentikan penggunaan inovasi tersebut, bisa jadi dikarenakan ketidakpuasan individu terhadap inovasi tersebut, atau mungkin karena ia menemukan inovasi yang lebih baik. Ada juga manfaat mempelajari teori difusi inovasi. Dalam mempelajari bidang komunikasi, teori difusi inovasi merupakan salah satu materi yang paling penting untuk dipelajari. Melalui teori difusi inovasi, seseorang dapat mengetahui bagaimana sebuah inovasi dan hal yang baru dapat diterima ataupun ditolak oleh individu maupun kelompok sosial tertentu. Hal ini merupakan sesuatu yang penting diperhatikan jika kita hendak mencoba sesuatu yang baru dan berusaha mempengaruhi kelompok tertentu. Suatu inovasi baru
juga merupakan hal yang penting karena turut mempengaruhi kemajuan dalam kehidupan manusia maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Kita masuk dalam 4 tahap pertumbuhan. Yang pertama, tahap pengenalan. Bisa dibilang tahap ini merupakan tahap yang cukup berat untuk perusahaan. Perusahaan bisa membangun kesadaran konsumen terhadap produk yang diluncurkan. Pada tahap ini juga Anda harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk iklan. Namun di sisi lainnya, tahap ini menjadi yang ditunggu-tunggu karena melihat bagaimana reaksi atau tanggapan konsumen terhadap produk tersebut. Apakah diterima atau malah dapat tanggapan yang kurang baik. Hal ini menjadi tantangan yang besar dan cukup menantang karena memang tujuan dari tahap pengenalan ini adalah agar bisa meningkatkan permintaan konsumen sehingga dengan harapan bisa membawa keuntungan produk semakin dikenal. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Sampai di tahap ini konsumen sudah dipercaya dan rela untuk melakukan pembelian berikutnya secara terus-menerus. Dalam arti konsep yang dibuat perusahaan bisa terbukti baik untuk meningkatkan penjualan, maka perusahaan pun mendapat keuntungan karena produknya laris manis di pasaran. Namun perlu diingatkan, persaing semakin tinggi sehingga perusahaan diperlukan untuk mempertimbangkan perubahan harga yang kompetitif di pasaran. Tahap yang kedua, tahapan kedewasaan. Dalam tahapan ini penjualan semakin tinggi dan pendapatan perusahaan pun jumlahnya semakin besar. Dalam tahapan ini perusahaan harus cerdas dan memutar otak untuk bisa mempertahankan pasar yang telah didapatkan. Ada ungkapan jika mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan mendapatkan. Nah, oleh karena itu, karena tahapan yang satu ini adalah tahap yang perusahaan harus bisa melakukan inovasi terbaik terhadap produknya. Hal ini dilakukan agar bisa unggul dibanding kompetitor. Selain itu, perusahaan juga harus bijak dalam penggunaan biaya pengembangan produk. Dan tahap yang terakhir, tahap yang keempat, yaitu tahapan penurunan. Tahap ini adalah di mana produk mengalami penurunan meskipun perusahaan sudah berusaha pasang pasarnya, namun tetap saja penjualan semakin turun atau menurun. Pada tahapan ini penjualan menurun secara signifikan dan perilaku konsumen akan berubah karena kurangnya faktor permintaan produk. Sebab penurunan ini bisa dikarenakan karena faktor konsumen yang sudah mulai bosan atau jenuh, atau bisa juga sudah beralih ke produk yang lain. Lalu pada akhirnya pada produk ini ditarik oleh pasar. Anda bisa juga mendesain ulang dan tetap menjaga relativitas pasar, namun tidak menutup kemungkinan perusahaan juga tetap bisa mendapatkan keuntungan meskipun ada di tahapan ini. Caranya adalah dengan beralih menggunakan metode produksi serta pasar yang lebih. Dan berikut ini adalah referensi yang dari materi yang saya jelaskan. Thank you.